Cara merawat anak ayam yang baru menetas memiliki beberapa alasan dan hal yang wajib kita perhatikan. Karena tidak seperti merawat anak hewan lain, anak ayam ini rentan terhadap penyakit. Jika salah, anak ayam bisa kehilangan nyawanya. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Merawat anak ayam memang menjadi kegiatan yang mengasihkan bagi beberapa orang, bahkan buat para peternak yang merupakan peternak sekaligus merupakan hobi ya. Tentu merawat ayam ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan buat sebagian orang ini bisa sebagai salah satu penetrasi supaya kita itu stresnya berkurang ya, dengan memelihara ataupun merawat ayam ini bisa menimbulkan rasa asik. Dan tentunya jikalau kita tahu cara melakukannya, bukan hanya saja membantu kita untuk menghilangkan rasa penat maupun stres, ternak ayam ini bisa membantu kita menghasilkan cuan ataupun pundi-pundi keuangan ya. Bagi yang baru belum pernah memelihara ayam ataupun anak ayam, tentunya ada hal-hal yang harus kita pelajari ataupun kita pahami supaya nantinya anak ayam tersebut bisa tumbuh kembang seperti yang kita harapkan. Apalagi anak ayam yang baru menetas ya, ataupun DOC biasanya kita menyebutnya. Tentu treatment yang kita berikan itu akan berbeda dengan ayam yang sudah besar. Karena apa? Karena masa DOC ini terspesialnya itu masa dia barusan menetas, apalagi kalau kita menetaskannya itu dengan cara menggunakan mesin tetas ya, bukan secara alami, melainkan menggunakan mesin tetas yang manual maupun yang otomatis. Tentunya induk ayam tidak ada di sini, makanya kita itu perlu melakukan treatment ataupun langkah-langkah supaya anak ayam yang menetas ini bisa terawat dengan baik. Tentunya yang pertama harus kita siapkan yaitu boxnya ya, box DOC ataupun kandang anak ayam DOC. Kalau di daerah Jawa itu kebanyakan peternak menyebutnya box magic ya. Kalau di istilah ilmiahnya itu brooding box ataupun kandang brooding. Jadi memang ini yang pertama harus kita siapkan. Kandang brooding ini ataupun kandang DOC ini wajib memiliki standarisasi ya. Yang pertama itu harus hangat, karena memang ketiadaan indukan betina tadi, kita itu harus memfasilitasi dengan penghangat. Biasanya kita itu menggunakan lampu pijar ya, bukan lampu LED ataupun lampu putih. Karena apa? Karena lampu putih ini tidak menghasilkan panas. Jadi usahakan menggunakan bola pijar ataupun bola lampu yang menghasilkan hangat. Perlu juga diperhatikan, ini kan kalau kandang brooding ini ataupun kandang DOC, setiap daerah itu kan berbeda-beda. Sebagian peternak ada yang mengatakan bisa tidak menggunakan lampu, sebagian juga ada yang mengatakan wajib menggunakan lampu. Setiap peternak itu berbeda-beda caranya. Itu juga tergantung pada daerah mereka tempat tinggal. Kalau peternak ayam tersebut tinggalnya di daerah panas, bisa ya tidak menggunakan lampu, bisa saja.
Tapi kalau di daerah dingin itu susah ya, karena apa? Suhu dari daerah panas dan daerah dingin itu sudah berbeda jauh sekali. Jadi memang kalau daerah panas hanya penerangan saja mungkin sudah cukup ya, karena temperatur udaranya memang sudah hangat. Tapi berbeda dengan seperti saya, ini kan di daerah pegunungan. Jadi kalau tidak menggunakan lampu itu tidak bagus buat DOC-nya. Karena apa? Karena DOC tadi, apalagi kita misalkan memelihara DOC ini untuk dijadikan pedaging dan sebagai usaha utama ya, bukan sekedar hobi. Tentunya kita mau yang terbaik dan supaya target bobot itu tercapai ya. Karena memang kalau hangat pada masa DOC ini tidak dapat, itu ayam tersebut atau anak ayam tersebut itu tumbuh kembangnya pasti akan terganggu. Kalau sudah tidak hangat itu biasanya anak ayam akan berkumpul, lama-lama itu nafsu makan bisa berkurang, dan kalau nafsu ayam itu sudah menurun, biasanya anak ayam itu rentan terkena penyakit ya. Jadi memang kandang brooding dan kehangatan kandang ini perlu sekali. Kalau misalkan Anda itu hanya memelihara 10 ekor, 20 ekor dan tinggal di daerah panas, mungkin hanya butuh penerangan. Tapi kalau seperti saya daerah dingin memang tidak memungkinkan kalau tidak ada penghangat, apalagi ibaratnya kapasitas yang kita pelihara itu di atas ratusan ekor atau di atas 100 ekor. Jadi memang itu kehangatan itu bukan hanya untuk tumbuh kembang, melainkan juga supaya anak ayam ini tidak saling berkumpul, karena berkumpul saling timpa, saling tindih itu juga bisa menyebabkan kematian jikalau anak ayam dalam populasi yang banyak. Jadi memang paham tentang penghangat untuk kandang DOC ini berbeda-beda setiap daerah, dan untuk para netizen ketahui itu Anda harus menyesuaikan dengan keadaan tempat tinggal Anda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itu tergantung ini ya, kebutuhan untuk daerah kita masing-masing ataupun kebutuhan untuk kandang kita masing-masing. Jadi memang setiap peternak itu berbeda-beda caranya, tinggal Anda memilih mana yang benar dan mana yang cocok untuk Anda terapkan di kandang Anda. Kebetulan saya punya anak ayam sekitar 300 ekor ini ya, pesanan orang untuk dikirim besok. Jadi ini sudah saya siapkan makanan ataupun pakannya ya, pakan ayam, begitu juga lampu penghangatnya, begitu juga minumannya. Di minumannya ini sudah saya berikan gula ya. Jadi memang opsional, Anda bisa beri minuman dengan gula merah ataupun minuman dengan gula putih, tergantung apa yang ada saja. Kebetulan gula merah saya habis, jadi ini minumannya saya beri gula putih saja supaya ayam yang tadi agak dehidrasi bisa kembali segar kembali, karena memang usia dan yang baru menetas seperti ini, apalagi ini kan saya menetaskannya di luar kota sekitar 3 jam dari sini. Jadi memang mungkin ayam sudah kehausan. Jadi memang antisipasi kita sediakan air gula supaya menstabilkan keadaan ayam setelah perjalanan jauh. Jadi mungkin sharing kita kali ini tentang bagaimana merawat anak ayam yang baru menetas. Sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan bisa menjadi bahan sharing ataupun masukan buat peternak ayam kampung, terkhususnya dan para peternak di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe untuk Kup Karo Farm. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.